Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu pengorbanan yang memerdekakan. Puji Tuhan, kita sebagai warga masyarakat Indonesia ketika kita masuk di bulan Agustus ini identik dengan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita tahu bersama di balik kemerdekaan ini ada para pejuang-pejuang yang rela berkorban untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kita tahu pejuang-pejuang itu rela berkorban sehingga bangsa kita merdeka. Sudah tidak ada lagi penjajahan di bangsa kita, dan tahun demi tahun kita terus merayakan akan yang namanya Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka memiliki arti bebas, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, terlepas dari tuntutan, tidak terikat dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari kutuk dosa. Yesus Kristus yang telah berjuang mati di atas kayu salib, rela tubuhnya hancur untuk memerdekakan kita umat yang berdosa. Oleh sebab itu, ini yang harus kita renungkan saudara, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus telah memerdekakan kita sebagai umat-umat yang berdosa. Kita diangkat dari lumpur dosa dan kita berkemenangan. Kita merdeka dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdosa ada upah, yaitu maut. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diangkat dari maut itu. Kita diangkat, kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Kita tidak terikat lagi dengan tuntutan hukum Taurat, saudara. Kita tahu bersama, dalam hukum Taurat tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya secara sempurna. Hanya Yesus Kristus. Dengan perantaraan Yesus Kristus, maka dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya, kita bebas. Kita telah bebas dan kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita bebas, bukan berarti kita bebas juga melakukan dosa. Tidak, saudara. Kalau kita melihat di dalam Roma 6 ini, kita akan melihat ayat-ayatnya. Di dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Firman Tuhan berkata, sekali-kali tidak. Kalau kita melihat di ayat yang ke-1, di pasal yang ke-6 ini, firman Tuhan berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Firman Tuhan berkata, ketika kita telah dibebaskan, bukan berarti kita hidup lagi dalam dosa, saudara. Ketika kita telah dimerdekakan, kita hidup menjadi hamba kebenaran. Kita pakai hidup ini untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih karunia Allah lewat pengorbanan dan kebebasan yang Tuhan beri, ini bukan digunakan untuk hidup lagi dalam dosa atau bebas melakukan dosa. Tidak, saudara. Tetapi kebebasan yang Tuhan beri kepada kita, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau dalam terjemahan lain, firman Tuhan berkata, jangan kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang jahat, tetapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Dulu memang kita telah mati secara rohani, tetapi sekarang kita telah bangkit bersama dengan Kristus. Dan sekarang hendaklah kita menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah.
Jadi sekarang kita telah dimerdekakan dan kita melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua pada pagi hari ini terus mengingat bahwa kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan biarlah kita tunduk takluk dalam kasih Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah dalam kasih-Nya yang begitu besar, saya percaya kasih itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenarannya. Kasih itu yang akan menuntun kita kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Puji Tuhan saudara. Dan ketika kita telah menyadari bahwa kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus Kristus, biarlah kita terus menjalani hidup ini. Kita terus menjalani hidup yang sangat singkat di muka bumi ini dengan hidup bersemangat di dalam Tuhan. Kita hidup bersemangat di dalam Tuhan karena kita telah merdeka oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita jalani kehidupan kita dengan bersemangat. Dan yang berikut, kita jalani kehidupan kita dengan selalu bersuka cita. Kita bersuka cita karena pengorbanan Yesus yang telah memerdekakan kita. Dan yang berikut, biarlah kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ini, jalanilah dengan ucapan syukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini terus mengingatkan kita bahwa hidup kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan biarlah kita jalani hidup selalu bersemangat, selalu bersuka cita, dan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang datang pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami telah merdeka. Kami telah bebas karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah memerdekakan kami, yang telah melepaskan kami dari dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus mampukan kami untuk selalu bersemangat di dalam Tuhan, untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan, dan untuk selalu bersyukur bahwa pengorbanan-Mu telah memerdekakan hidup kami. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan selamatkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung. Diberkatilah pelayanan ini ya Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh jemaat Tuhan, biarlah terus dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai kami. Kami percaya penyertaan, perlindungan, dan pemberkatan Allah terus mengalir menjadi bagian kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur buat hari yang Tuhan beri. Kami jalani bersama Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.